Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-10. Ingatlah, janganlah lupa. Selasa, 30 November. Perhatikan, kalau tidak engkau akan lupa. Bacalah Ulangan 4 ayat 9 dan 23. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada mereka dalam ayat-ayat ini, dan mengapa nasihat ini sangat penting bagi bangsa ini? Dua kata kerja yang mendominasi pada pembukaan dari kedua ayat ini, perhatikan dan lupa. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada mereka adalah, perhatikan sehingga kamu tidak akan lupa. Artinya, janganlah engkau lupa apa yang Tuhan telah lakukan bagimu, dan juga jangan lupa perjanjian yang telah Dia buat dengan kamu. Kata kerja perhatikan atau samer yang juga digunakan dalam bentuk lain di dalam Ulangan 4 ayat 9 diterjemahkan jagalah dirimu sendiri, muncul di sepanjang perjanjian lama, dan itu berarti menjaga, mengawasi, memelihara, atau mengawal. Cukup menarik, kata ini pertama kali muncul dalam Alkitab bahkan sebelum dosa, yaitu ketika Tuhan memerintah Adam untuk menjaga taman yang Dia berikan kepadanya. Meskipun demikian, sekarang Tuhan memberitahukan kepada umat itu, kepada setiap pribadi, kata kerjanya dalam bentuk tunggal untuk menjaga diri mereka sendiri. Kalau tidak, mereka akan lupa. Hal ini bukanlah benar-benar lupa dalam pengertian kehilangan memori, walaupun ketika waktu berganti dan dalam generasi yang baru hal itu bisa terjadi. Tetapi hal ini lebih kepada pengertian bahwa mereka lalai dengan kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Artinya, mereka harus betul-betul berjaga-jaga sehubungan dengan siapa mereka dan apa artinya itu dalam hubungan dengan bagaimana mereka hidup di hadapan Allah, di hadapan saudara-saudara sesama Ibrani, di hadapan orang asing di antara mereka, dan di hadapan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Bacalah kembali Ulangan 4 ayat 9. Lihat juga Ulangan 6 ayat 7 dan Ulangan 11 ayat 19. Tetapi fokuslah pada bagian terakhir, yaitu tentang mengajarkan kepada anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Apa hubungannya dengan membantu mereka supaya tidak lupa? Hal ini bukanlah kebetulan bahwa sesaat sesudah Musa memberitahukan kepada mereka supaya jangan lupa, jangan membiarkan pengajaran ini menjauh dari hati mereka. Dia menyampaikan kepada mereka untuk mengajarkan hal-hal ini kepada generasi berikutnya dan juga kepada generasi yang datang sesudah itu. Bukan hanya bangsa Israel perlu untuk mendengar tentang hal-hal ini, tetapi mungkin yang lebih penting, dengan memberitahukan dan mengulangi kembali cerita-cerita yang Tuhan telah lakukan bagi mereka, bangsa ini tidak akan melupakan semua hal tersebut. Bagaimana ketika memberitahukan pengalaman Anda tentang Tuhan telah membawa keuntungan bukan hanya bagi orang lain, tetapi bagi diri Anda sendiri juga? Bagaimana pengalaman menghitung pimpinan Tuhan menolong Anda untuk tidak melupakan pimpinannya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian melalui proses yang sangat panjang dan melalui pengembaraan di padang gurun hampir selama 40 tahun. Pahit, getir, suka dan duka perjalanan telah dirasakan dan dialami oleh generasi pertama yang mengalami secara langsung bagaimana mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan sebagian besar dari mereka atau generasi tua ini telah meninggal di padang gurun. Adapun generasi berikutnya adalah generasi yang baru yang tidak mengalami peristiwa-peristiwa itu secara langsung. Itulah sebabnya Allah kembali mengutus Musa untuk mengadakan misi pengajaran bagi generasi baru ini dengan mengulangi kembali ajaran-ajaran dan hukum-hukum Tuhan bagi generasi yang baru ini. Oleh karena itu di dalam Ulangan 4 ayat 9 di sana dikatakan bahwa tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Apa itu? Perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang mereka telah rasakan bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Jangan pernah mereka lupa, dan apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus ajarkan itu kepada anak-anak dan cucu cicit mereka. Sebagaimana dengan bangsa Israel, demikian pula dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperhatikan dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
Allah mengasihi kita. Ia akan terus menuntun kita untuk ada di dalam jalan kebenarannya, asalkan kita datang setia kepada Tuhan. Allah memberikan firman-Nya sebagai petunjuk bagi kita untuk kita terus setia kepadanya. Dan apa yang harus kita lakukan? Apabila kita telah mengetahui akan kebenaran firman-Nya, janganlah kita simpan sendiri, tetapi kita bagikan itu kepada saudara-saudara kita. Mari kita memperhatikan dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk terus memperhatikan akan setiap instruksi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan bantu kami untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.